seorang wanita dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan syarat yang begitu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidi ghairil muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ibu-ibu jamaah pengajian BKF yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk mengawali kajian kita pada kesempatan yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, memberkahi umur kita dengan sama-sama membacakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sungguh kita tidak akan mampu menghitung, mengkalkulasi atas setiap tetesan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu deras. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita mampu menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan, dengan kita semakin memperbagus, memperindah dan meningkatkan amal kebaikan kita, menambah terus amal-amal saleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita. Salawat dan salam senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari mengawali kajian kita dengan sama-sama membaca doa agar dilimpahkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Lalu berikutnya doa agar dijauhkan dari 4 perkara. Dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba
wa min da'watin la yustajabu laha. Jangan malu-malu nggih Bu kalau sudah hafal. Nggih. Diulangi lagi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Berlindung dari 4 hal, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, ya, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita senantiasa di dalam kehidupan kita ilmu-ilmu yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mohon izin kami menyampaikan tema masih ada kaitannya dengan tarbiyatul abna. Masih ada kaitannya dengan mendidik, ya, mendidik anak, mendidik keluarga. Tarbiyatul usroh, ya, tentang mendidik keluarga. Temanya adalah keluargamu cerminan dirimu, ya. Ibarat kalau kita bercermin, ya, kita memakai baju yang bagus, ya, kelihatan bagus, ya. Memakai baju yang jelek, maka akan kelihatan jelek, ya. Panjenengan dandan rapih cantik, kalau cerminnya bersih bening, ya kelihatan indah rapih, ya. Tapi ketika jenengan, ya, ketika berdandannya asal-asalan, comang-cemong, ya, maka cermin tidak akan membohongi, ya, kecuali cerminnya mungkin sudah rusak, ya. Maka begitu juga ketika kita berbicara tentang keluarga, tentang anak, tentang pasangan kita, kalau kita ingin melihat seperti apa anak-anak kita, seperti apa pasangan kita, maka bercerminlah terlebih dahulu kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Ya. Kalau kita ingin melihat bagaimana sih anak kita, apakah sudah menjadi anak yang diharapkan? Harapan orang tua ingin memiliki anak yang saleh, anak yang bakti, anak yang memiliki akhlak yang mulia. Maka terlebih dahulu tengoklah diri kita. Bercerminlah kepada diri kita. Ya, bahkan cerminan keluarga kita bisa jadi adalah cerminan dari diri kita. Kurang lebih itulah tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Keluargamu adalah cerminan dirimu. Ya, ibarat cermin, kita akan melihat bagus tidaknya, lihatlah cermin yang ada di rumah kita. Ya. Melihat pasangan kita bahagia atau tidak, lihat dulu kita. Kita ini sudah bahagia atau belum? Ya. Melihat anak-anak, ya, mereka menjadi anak yang senang atau bahagia, itu adalah tergantung siapa? Orang tua. Maka itulah makna dari tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Keluargamu adalah cerminan dirimu. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita keluarga
yang soleh dan solehah, cerminan dari diri kita yang mudah-mudahan disolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya awali dari pertanyaan. Ya. Mau tahu akhlak sebenarnya seseorang? Ya. Kalau ada pertanyaan, ya, maukah kita tahu sebenarnya, ya, seseorang itu seperti apa? Ya, kita ingin tahu akhlak anak kita. Kita ingin tahu akhlak pasangan kita. Ya. Maka seperti yang tadi disampaikan, ya, sesungguhnya akhlak seseorang itu, ya, adalah akhlak dengan pasangannya di rumahnya. Jadi jawabannya, kalau kita ingin tahu akhlak suami kita, ya, jangan dilihat ketika dia dengan teman-temannya. Jangan dilihat dengan tetangganya. Jangan melihat dengan siapa? Dengan orang-orang yang ada di tempat kerjanya. Ya. Bahkan kalaupun, ya, suami kita ingin tahu tentang akhlak istrinya, ya, maka tidak perlu mencari tahu dari teman-temannya. Ya. Tetapi seseorang itu akan diketahui sebenarnya akhlaknya itu seperti apa, adalah diketahui dari pasangan yang ada di rumahnya. Ya. Akhlak di rumah dan keluarga menjadi barometer, menjadi ukuran. Ya. Jadi yang tahu tentang akhlak saya sebenarnya siapa, Bu? Ya, istri saya yang paling tahu. Ya. Jenengan hanya tahu ketika saya duduk di sini bagus. Ya. Maka belum tahu sebenarnya akhlak saya di rumah seperti apa. Tapi mohon maaf, jangan sekali-kali nanya ke istri saya gitu ya. Saya minta nomor istrinya, mau ngecek gitu ya. Artinya, ya, yang paling tahu tentang kita sebenarnya adalah pasangan kita. Ya, bisa jadi orang lain melihat seseorang itu bagus, akhlaknya Masya Allah, ya, ketemu di jalan Masya Allah hormat, ketemu di mana mungkin baik, ya, itu karena baru bertemu sebentar. Saya ketemu jenengan seminggu sekali, itu pun hanya 1 jam. Yang dilihat hanya yang bagusnya mungkin. Ya, maka begitu juga sesungguhnya, ya, kita dengan pasangan kita itulah barometer. Maka ketika berbicara tentang standar ukuran barometer, maka begitu juga anak-anak kita. Mereka akan belajar, akan mengukur standar kebaikan itu, akan dilihat dari mana anak tersebut melihat porsi yang lebih banyak. Maka tidak lain dan tidak bukan adalah dari orang tuanya. Jadi nggak bisa kita menilai seseorang ini, Masya Allah, saya ketemu orang akhlaknya Masya Allah. Maka bisa jadi bagus memang. Tapi kita belum tahu sebenarnya. Hanya baru bertemu semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, bisa jadi. Yang diperlihatkan adalah akhlak yang baik. Akan tetapi kita akan mengetahui sesungguhnya akhlak seseorang itu adalah di rumahnya dengan pasangannya, dengan anggota keluarganya. Ya. Makanya kalau saya ngisi pengajian ada istri saya paling tidak nyaman. Ya. Alhamdulillah ya nggak ikut gitu ya.
Karena saya takut ngomong tok gitu ya. Atau mungkin ya, karena yang paling tahu adalah pasangan kita. Maka berbicara ya tentang standar ya. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh, pasangan kita yang salehah, yang saleh, maka apa yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana memperbaiki standar yang ada di rumah. Kalau panjenengan di pengajian, Masya Allah, ya ketemu sopan, Masya Allah senyum di pengajian. Ya, masa kayak gitu keton mengkok gitu ya. Tetapi sejatinya ya, akhlak seseorang itu barometernya adalah di rumah. Ya. Maka itulah pentingnya ketika kita sudah tahu ya, yang akan menjadi barometer pasangan kita, suami kita menjadi suami yang saleh, suami yang baik, anak yang saleh, anak-anak yang baik, maka kita harus memperbaiki barometer kita, memperbaiki alat kita di rumah. Timbangan kita itu adalah di rumah. Artinya, ketika di rumah hubungan ya, pasangan suami istri adalah baik, anak di rumah adalah perilakunya baik, ya, maka dimanapun anak akan bercermin kepada cermin yang ada di rumah. Siapa? Ayah dan ibunya. Begitu juga pasangan kita. Begitu juga suami kita. Ketika suami di rumah sudah diperlakukan ya semaksimal mungkin, seorang istri bakti kepada suami semaksimal mungkin, ya, maka suami pun akan menjadi suami yang pasti dia juga akan baik kepada siapa? Kepada istrinya. Maka inilah pentingnya ya, kita menjaga akhlak di rumah. Ya. Menjaga akhlak di rumah. Kita akan belajar ya bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mempraktekkan saking pentingnya akhlak yang harus dibangun di dalam rumah, karena akan menjadi barometer, akan menjadi alat ukur di dalam keluarga. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Ya, lihatlah bagaimana Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minin, ya, orang mukmin yang paling sempurna apanya? Imannya. Ya. Jadi iman itu bisa menjadi lengkap, menjadi sempurna. Ya. Ada syaratnya, Rasulullah memberikan syarat, di antara syarat kesempurnaan iman seseorang itu ahsanuhum khuluqa, adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Itu rumus. Kalau kita ingin menyempurnakan agama kita, kita ingin menyempurnakan iman kita, menyempurnakan ibadah kita, maka sempurnakan akhlak kita. Perbaiki akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Pertanyaannya, apakah berpengaruh akhlak dengan iman? Apakah saling mempengaruhi iman terhadap akhlak, atau sebaliknya akhlak terhadap iman?
Kira-kira mempengaruhi boten, Bu? Akhlak seseorang mempengaruhi keimanannya, begitu juga keimanan seseorang mempengaruhi akhlaknya. Maka jawabannya iya. Ya. Akhlak dan iman ini saling mempengaruhi. Ya. Seseorang yang imannya turun, ya maka dipastikan akhlaknya juga dia turun. Ya. Ketika akhlak seseorang baik, maka ya dia juga akhlaknya baik. Iman seseorang naik, maka akhlaknya juga baik. Ini bagi seorang mukmin. Ya. Bagi seorang mukmin, akhlak dan iman itu saling mempengaruhi. Pernah Rasulullah SAW ditanya tentang status seorang wanita, ya, di mana letaknya ketika wanita tersebut disebutkan yang pertama ada kondisi wanita yang terkenal dengan sholatnya. Sholatnya Masya Allah tidak tahu ketinggalan. Infaknya terkenal dia orang yang sangat murah, mudah, ya, membantu orang lain. Terkenal dengan puasanya, ya, tidak pernah ketinggalan. Tetapi disebutkan, tetapi lisannya tajam. Lisannya tajam, suka menyakiti tetangganya, suka menyakiti orang lain. Rasulullah ditanya, di mana kelak wanita tersebut tempatnya? Maka baginda Nabi SAW menjawab, hiya finnar. Kelak wanita tersebut, ya, dengan perilaku buruknya dia akan masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian ada satu kondisi, ada seorang wanita yang secara ibadahnya biasa saja. Dia sedekah semampunya, ya, dia puasa semampunya, ya, dia melakukan sholat yang wajib, yang dia utamakan, mungkin kadang yang sunnahnya dia tidak maksimal, ya. Tetapi wanita tersebut menjaga lisannya. Wanita tersebut dia senantiasa, ya, mengatur tutur katanya, tidak menyakiti siapapun, baik kepada siapapun. Maka ditanya, di mana letaknya wanita tersebut? Maka baginda Nabi menjawab, hiya fil jannah. Wanita tersebut kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, itulah hubungan, ya, yang sangat jelas, ya, bahwasannya akhlak yang baik, ya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Seorang mukmin itu akan mencapai derajat orang yang shaim, ahli puasa, qaim, ahli salat, sampai kedudukan yang begitu istimewa bihuluqihi, dengan akhlaknya yang baik. Jadi bisa jadi, ya, ada yang menghantarkan seseorang itu, ya, bukan dari ibadahnya, dalam artian bukan karena ibadahnya yang istimewa, tapi bisa jadi karena akhlaknya yang istimewa, ibadahnya standar. Ya, ibadahnya standar, tapi akhlaknya Masya Allah. Ya, ini bisa jadi Allah hantarkan seseorang dengan akhlaknya, ya, kepada tempat derajat orang yang senantiasa puasa, senantiasa sholat.
dengan akhlaknya. Ya. Tapi hati-hati, bukan berarti kalau begitu sholatnya asal-asalan, bukan. Kalau begitu puasanya asal-asalan, bukan. Ini menunjukkan ketika dia mengerjakan ya ibadahnya standar ya, tetapi dia memiliki keutamaan di sisi yang lain dari akhlaknya, maka bisa jadi Allah akan menghantarkan seseorang dengan akhlaknya tersebut. Maka untuk itu, disinilah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yang paling sempurna iman seseorang itu adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau kita berbicara tentang bab akhlak, ya, dan adab itu masya Allah, ya, sampai Al-Imam Al-Bukhari dia menyusun kitab Al-Adabul Mufrad, ya, 2 jilid, itu kurang lebih ada 660 bab akhlak keseharian seorang muslim. Ini perlu dibahas ya, khusus tentang adab. Ya, ada kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari yang membahas seluk-beluk akhlak keseharian seorang muslim. Yaitu ribuan hadis beliau tuliskan di dalam kitab tersebut. Ini menunjukkan tentang bagaimana pentingnya ya kita menjaga akhlak. Jadi seorang bukan hanya dilihat dari ibadahnya. Bahkan bisa jadi karena akhlaknya seseorang tertolak ibadahnya. Saya ulangi lagi, bisa jadi karena akhlaknya yang buruk, seseorang bisa jadi tertolak ibadahnya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan kita, Rasulullah melanjutkan wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Rasulullah menegaskan di sini ya, bagi seorang suami maka dikatakan suami yang saleh apabila dia baik kepada siapa? Istrinya. Belum dikatakan suami yang baik kalau hanya baik dengan teman kantornya. Bukan hanya baik dengan teman mainnya. Bukan hanya teman dengan teman ya yang ada di luar rumah. Tapi seseorang itu dinilai menjadi suami yang baik manakala dia mempergauli istrinya dengan baik. Ya. Jadi kalau kita ingin menilai suami kita, kita tahu di rumah seperti apa. Ya, kalau di rumah kita menilai, masya Allah, suami saya ini tidak ada duanya, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, ini anugerah. Ya, dalam kebaikan. Berarti, insya Allah ketika di dalam rumah suami kita memperlihatkan akhlak yang baik, maka itu cerminan di luar pun dia sama baiknya. Tetapi kebalikannya, mohon maaf, kadang dengan pasangan, ya, kadang-kadang suami merasa di rumah yang paling punya power, ya, kadang-kadang dengan istrinya menjadi tempat pelampiasan. Di kantor banyak masalah, kadang pulang ke rumah istri yang menjadi tempat pelampiasan, anak menjadi tempat pelampiasan. Kadang kata-katanya tidak terjaga, ucapannya tidak terjaga. Ya. Maka itulah standar barometer. Ya. Maka kita sebagai istri perlu ya saling mengingatkan, menasehati. Apalagi ketika dilihat oleh siapa? Oleh anak, oleh keluarga di rumah. Di rumah mungkin ada orang tua, ada saudara. Ya, karena itulah cerminan. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti yang terbaik di antara kalian itu Rasulullah tidak menyebutkan
Suami yang terbaik itu adalah yang ketika di kantornya hebat, menjadi orang yang paling top, di kantornya yang punya kedudukan tinggi, yang gajinya sekian. Tidak. Tapi Rasulullah menyebutkan barometer kebaikan seorang suami itu dilihat dari siapa? Bagaimana memperlakukan suaminya. Khiyarukum linisaihim. Ya, adalah yang terbaik akhlaknya. Maka ketika kita ingin memperbaiki ya kondisi kita, maka perbaiki yang pertama adalah memperbaiki standar yang ada di rumah. Ya, buat kesepakatan. Ya, buat aturannya di rumah. Ya, ketika ada yang salah, boleh saling mengingatkan antara pasangan dengan cara yang baik. Ya, ketika anak salah, maka ingatkan dengan cara yang baik. Maka anak pun boleh mengingatkan orang tua itu dengan cara yang baik. Ya, ketika salah, maka siapapun bisa menegur tapi dengan cara yang baik. Ya, ini ketika standar di rumah ini, ya, di rumah tangga adalah rumah tangga yang baik, maka itu adalah cerminan, ya, sedang membangun sebuah peradaban, sebuah bangsa. Itu diawali dari keluarga. Di riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, sekali lagi Rasulullah menyebutkan standar kebaikan seseorang itu adalah bagaimana hubungan dengan keluarganya. Jadi barometer baik seseorang itu tadi berbicara cermin, tergantung bagaimana dia baik dengan siapa? Dengan keluarganya. Baik dengan anaknya, baik dengan istrinya, baik dengan orang tuanya, dengan paman bibi. Ya, dengan kerabat dekatnya. Maka di dalam hal kebaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, adalah berbuat baik kepada siapa? Orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Maka di dalam syariat kita, ya, ada urutan skala prioritas di dalam berbuat baik. Entah itu birrul walidain, menjaga hubungan silaturahim, itu diawali dari keluarga yang paling dekat. Anak berarti dia harus menjaga hubungan baik dengan siapa? Kedua orang tuanya. Setelah itu siapa? Orang yang paling dekat, yang ada hubungan darah. Ya, kakaknya, adiknya, anaknya, pasangannya. Ya, barulah setelah itu kepada al-aqrab summal aqrab, keluarga terdekat, lalu berikutnya. Jadi jangan keliru, jangan salah. Kadang-kadang yang membuat perpecahan, membuat hubungan tidak baik di dalam kerabat, ketika mendahulukan orang lain daripada keluarganya. Ada suami yang kalau kepada orang lain, kepada temannya, nyah-nyoh. Ada nggak gitu, Bu? Butuh apa temannya ngasih. Istrinya butuh apa, kadang Masya Allah harus bolak-balik ya, Bu. Minta dibelikan panci umpama, harus nunggu akhir bulan. Tapi kalau temennya minjem duit langsung nyoh gitu ya. Ada yang kayak gitu, Bu? Kadang kayak gitu. Kepada orang lain begitu mudah, tapi kepada keluarganya pelit. Itu awal percekcokan, permusuhan. Ya, kadang-kadang kita kan kalau ke orang lain, apalagi mungkin orang yang kita hormati, ada orang yang mungkin merasa itu atasan kita, butuh apa? Ngasih. Tapi kepada kerabat kita pelit, itu yang salah.
Ada anak yang ketika orang tuanya minta, sampai orang tuanya minjem, ada yang tega minjemi duit ke orang tua. Tapi ketika temannya minta, dikasih. Waliyadzubillah. Ya, ini hubungan yang keliru, salah. Maka Rasulullah memberikan kepada kita standar khairukum li ahlihi, terbaik, ya, orang yang paling baik di antara kalian, yang paling baik terhadap siapa? Keluarganya. Kepada siapa? Kerabatnya, sebelum kepada orang lain. Dan Rasulullah menegaskan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik, ya, kepada siapa? Li ahli, kepada keluargaku. Maka Rasulullah itu sosok, ya, suami ideal, sosok ayah ideal, sosok kakek ideal. Ya, kesempurnaan itu ada pada baginda Nabi SAW dari segi akhlak, dari segi ibadah. Dan Rasulullah SAW memberikan kepada kita penegasan, dan akulah yang paling baik hubungannya dengan keluarga. Dan tidak ada orang yang paling, ya, untuk kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita, kecuali adalah manusia pilihan Allah yang terbaik, yaitu Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga, ya, hubungan istri kepada suami, ya, istri yang paling salehah pun sama. Ya, istri yang paling baik bukan yang paling rajin ngaji. Istri yang salehah bukan yang paling gasik datang ke pengajian. Sementara suaminya di rumah mungkin minta kopi nggak dibikinin, ya, sarapan belum dibuatkan. Ada yang kayak gitu nggak, Bu? Jangan-jangan suaminya belum sarapan, belum dibuatkan. Alhamdulillah ini sudah semua, ya, Bu. Ya, sudah selesai urusan rumah, ya, jenengan dapat izin, masya Allah. Ya, suami senang, istri senang. Tapi jangan kebalik. Ya, jangan merasa saya itu mau ngaji, ya dodok minta dibuatkan apa gitu, ya. Akhirnya sampai meninggalkan kewajiban utamanya, jangan. Ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, melaksanakan saum pada bulannya, ya, Ramadan dia berpuasa, ya, sunnah dia lakukan, lalu menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana yang dia suka. Itu syaratnya, masya Allah. Ternyata untuk istri itu gampang, Bu. Bahkan ada kalimat silakan masuk surga dari arah mana saja. Mau dari pintu mana saja, ini menunjukkan begitu mudahnya. Seorang wanita dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan syarat yang begitu mudah. Jenengan menjaga sholat 5 waktu, jenengan melaksanakan puasa wajib, jenengan menjaga kehormatan, jenengan taat kepada suami, itu tiket, golden tiket menuju surga. Ya, kalau gitu nggak perlu ngaji, Ustadz. Ya, maka dengan ngaji jenengan akan lebih tahu bagaimana ilmu nanti taat kepada suami. Ya. Maksud dari hadis ini, ya, dengan mengerjakan yang wajib-wajib saja,
ya, jenengan sudah dapat tiket surga. Melaksanakan perintah-perintah yang wajib, taat kepada suami, menjaga kehormatan, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tiket ke surga. Dan boleh milih dari pintu mana saja, Masya Allah. Ya. Ini menunjukkan sama. Wanita itu dinilai salehahnya, penilaian Allah itu bukan dari bagaimana ketika kita kumpul dengan besti-bestinya. Bukan kumpul dengan circle-nya, dengan teman dekatnya. Bukan. Dilihat dari siapa? Hubungan dengan keluarganya. Kalau dia taat kepada suami, mendidik anak dengan baik, itu sudah barometer. Ya. Maka keluarga itu adalah menjadi inti. Ya. Pendidikan di dalam keluarga itu menjadi sumber pertama. Ya, kebaikan-kebaikan akan disebarkan kemanapun. Ini berawal dari rumah. Ya, maka ketika hubungan antara pasangan suami istri itu mereka saling menjaga, ya, maka pasti anak-anak kita pun mereka akan bercermin kepada siapa? Kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ya berfirman tentang orang-orang ibadur rahman. Ya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah menyebutkan tentang kriteria yang disebut dengan ibadur rahman. Ayat sebelumnya ya dijelaskan tentang ciri-ciri ibadur rahman. Dan pada ayat ini Al-Furqan ayat 74 Allah berfirman, dan orang-orang yang senantiasa mereka berdoa memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah karuniakanlah kepada pasangan-pasangan. Doa ini seakan-akan mengajari kepada kita ya, sebelum meminta keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang qurratu a'yun, maka perbaiki dulu pasangan, perbaiki dulu hubungan antara suami istri. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita urutan, ya. Minta dulu kepada Allah, ya Allah karuniakan saya istri yang salehah. Ya Allah karuniakan kepada saya suami yang taat, yang saleh, yang sayang kepada anak dan istri. Minta kepada Allah. Ya, jadi sebelum panjenengan minta anak-anak yang saleh, minta dulu kepada Allah pasangan kita yang saleh. Ya Allah jadikan pasanganku, suamiku ya Allah yang taat, yang saleh, yang sayang. Minta dulu. Ya, karena sebagai syarat kalau hubungan di antara mereka suami istri ini sudah clear, sudah baik, maka Allah akan karuniakan ya habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah ini segitiga hubungan antara suami, istri dan Allah. Ini mungkin sering ya. Coba dilihat baik-baik ketiga hubungan suami dan istri, ya, di sana suami, di sini istri, itu jauh dari Allah. Istri jauh dari Allah, suami jauh dari Allah. Apa yang terjadi? Hubungan antara mereka pun jauh. Ya Bu? Jadi kalau istri ini jauh hubungannya, suami pun jauh dengan Allah. Ini otomatis hubungan antara istri, anak itu jauh. Tapi begitu sang istri ingin mendekat kepada Allah, naik ke sini. Lebih dekat kepada Allah. Suami pun naik, maka anak pun akan semakin dekat. Maka ketika suami istri dekat kepada Allah, maka pasti hubungan di antara mereka pun semakin dekat.
Ini rumus kehidupan. Ini rumus ya, dipasang di rumah ya. Begitu masuk rumah dipasang gambar ini, Bu. Ya, begitu pasangan mereka dekat kepada Allah, maka otomatis hubungan antara anak dan istri pun semakin dekat. Maka di dalam rumah ya, kekuatan keluarga itu harus dibangun dari beberapa aspek. Yang pertama adalah saling memahami, adanya tafahum. Ya, saling memahami. Ya, suami memahami betul karakter, keinginan, ya, sehingga dia tahu bagaimana memperlakukan istrinya. Begitu juga istri tahu betul karakter suaminya. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, harus paham. Ya, maka ketika terjadi saling memahami ini, Masya Allah, hubungan semakin dekat. Ya, suami tahu kebutuhan istri apa. Ya, tahu kebutuhan keluarga apa. Ya, ketika punya duit ya jangan pelit. Istrinya butuh umpama jajan, butuh untuk masak, ya. Apalagi permintaan ibu-ibu sekarang ada istilah 4 sehat 5 miliar katanya. Di TikTok saya lihat ini lagi, ya, kebutuhan ibu-ibu sekarang sederhana katanya ya. Kebutuhan ibu-ibu sekarang sederhana, cuman 4 sehat 5 miliar katanya. Jadi ini harus ada tafahum, saling memahami. Berikutnya adalah saling menghormati. Ya, adanya tabadulul ihtiram, mutual respect, saling menghormati. Ya, kita tahu kelemahan suami, maka gak perlu diceritakan ember kepada siapa? Kepada tetangga. Ya, kita tahu anak kita punya kekurangan, gak perlu kekurangan itu kita sebut-sebut di depan teman-temannya. Pahami, sayangi, hormati. Ya. Dan yang ketiga ini adalah saling menjaga, ya. Saling menjaga, mutual protection, ya. Apa yang dijaga? Kehormatan. Ya. Kehormatan suami, kehormatan anak, kehormatan keluarga. Ya. Maka ketika 3 hal ini dijaga, ya. Yang pertama adalah mutual understanding, ya, mutual protection. Terus adalah mutual respect, ya. Jadi saling, pertama, menjaga betul, ya, hubungan di antara keluarga dijaga betul, saling paham, ya. Jenengan nikah sudah bertahun-tahun gak paham karakter suami atau membiarkan, inilah awal, ya, dari keretakan-keretakan, karena tidak saling memahami, ya. Maka inilah beberapa hal. Maka kalau di dalam Al-Quran kita akan mendapati ada 3 analogi, ya, yang sangat indah tentang hubungan suami dan istri. Yang pertama Allah sebutkan di dalam surah Abasa, ya, ayat 34 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya. Allah sebutkan pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya. Allah sebutkan di dalam ayat ini istri itu dengan kata wasahibatihi, dan sahabatnya. Jadi pertama dianalogikan hubungan suami istri itu seperti hubungan sahabat. Apa maksudnya? Sahabat adalah sosok yang membuat kita merasa nyaman
tanpa berpura-pura. Kalau sahabat dekat, sahabat yang kita itu paling tahu, Masya Allah, cerita apa, kadang itu terhadap sahabat yang kita percaya. Maka hubungan di antara suami istri itu minimal seperti hubungan sahabat yang paling dekat. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau di rumah saling menutup HP dengan kunci, ada passwordnya, itu bukan hubungan sahabat. Coba dicek, Bu. HP panjenengan ada passwordnya enggak? HP suami ada passwordnya enggak? Ini di password sampai berlapis-lapis, ya. Passwordnya pun panjang gitu ya. Ini menunjukkan hubungan tidak aman, ya. Sampai ada ketika HP-nya ketinggalan di rumah, balik lagi, ya. Sekarang ada istilah lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Ya, kalau ketinggalan HP seakan-akan dunia tertinggal. Ya. Jadi hubungan suami istri itu minimal hubungan sahabat dekat. Ya. Sahabat adalah seorang yang bisa kita percaya, tempat berbagi perasaan, dan orang yang ingin kita ajak bicara. Namun yang lebih penting dari itu adalah memiliki pasangan hidup yang didasari oleh agama dan dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ada hubungan yang paling langgeng, yang paling kuat melainkan hubungan yang didasari atas ketakwaan kepada Allah. Selain itu bisa menjadi musuh. Ya. Walaupun di dunia hubungannya harmonis, di akhirat tidak harmonis. Kalau bukan hubungannya karena takwa. Ya. Semua yang saling berhubungan persaudaraan di dunia ini, walaupun kelihatannya harmonis, tapi kalau bukan didasari oleh iman dan takwa, orang-orang kafir walaupun mereka harmonis hidupnya, di akhirat mereka bermusuhan. Ya. Jadi walaupun di dunia harmonis, tapi kalau jauh dari Allah, di akhirat bermusuhan. Maka kalau kalian jenengan ingin harmonis dunia dan akhirat, maka harus didasari dengan takwa kepada Allah. Yang kedua, menganalogikan hubungan suami istri adalah penolong satu sama lain. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Suami dan istri dalam Islam diharapkan menjadi penolong yang saling mendukung dalam kebaikan. Mereka mengingatkan satu sama lain untuk taat kepada Allah. Ciri saling nolong itu ketika suaminya subuh, adzan masih belum gerak, tolong digerakin, dibangunin. Ya, Pak, ya, Mbah Kakung, mungkin gitu ya. Sudah azan. Maka itu tandanya saling tolong menolong. Ya. Dan tidak ada persaudaraan ya yang paling kuat ketika mereka saling tolong menolong dalam kebaikan. Yang awet itu adalah saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu yang akan menguatkan kalau saling tolong menolongnya dalam kebaikan. Di luar itu enggak langgeng. Ya. Di luar itu kalau ada duitnya baru nolong, baru gerak. Ya. Kalau ada istri yang baru mau disuruh oleh istrinya, oleh suaminya ketika ada fulusnya enggak awet. Ya. Tapi kalau dia berbuat, melakukan suatu ikhlas karena Allah, bakti kepada suami, itu yang akan membuat langgeng ya hubungan. Dan yang ketiga, Allah menganalogikan hubungan suami istri itu seperti
pakaian. Inilah puncaknya. Hubungan suami istri itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kenapa dianalogikan seperti pakaian? Ya, saya baca dari beberapa tulisan. Pakaian adalah sesuatu yang sangat dekat dengan tubuh kita, dengan kulit kita. Bahkan tidak ada penghalang antara kain dengan kulit yang memakainya. Seperti itu pula sebuah hubungan suami istri yang sangat dekat sehingga tidak ada jarak, sesuatu yang memisahkan. Ya, menggambarkan tidak ada privasi, tidak ada sesuatu yang perlu ditutupi. Bahkan mereka pun diperbolehkan melihat aurat satu sama lain. Hubungan suami istri. Ya. Bahkan kalau dianalogikan, ya, pakaian adalah analogi yang sangat indah. Pernahkah terbayang kita berani memakai pakaian yang tidak kita percaya aman untuk kulit kita? Mau nggak Bu, pakai pakaian yang bikin kulit kita gatel-gatel, nggak nyaman? Nggak kan, nggak sembarangan. Ya, bahkan ada penelitian justru pakaian yang paling enak itu pakaian yang sudah hampir menjadi lap. Ya, saya nyari di ChatGPT itu saya tanya, penasaran. Ya, kenapa pakaian yang paling nyaman itu pakaian yang sudah usang, yang sudah lusuh? Itu ternyata memiliki kelekatan, kedekatan. Bukan hanya karena sudah enak, tidak. Itu ada nilai historinya, itu dijelaskan. Begitu juga seharusnya dengan siapa? Dengan pasangan kita. Tambah tua harusnya tambah lengket. Tambah tua tambah lengket. Kemana-mana berdua, Masya Allah. Saya melihat kadang-kadang di Gor Satria, Masya Allah, dua-duanya sudah pakai tongkat, ya. Dari belakang istrinya masih nuntun suaminya, gitu, Masya Allah. Ya harusnya seperti itu. Ya seperti pakaian, ya. Kita nyaman dengan pasangan kita itu seperti pakai pakaian, tidak ada jarak, tidak ada privasi. Ya, itu hubungan yang harus dibangun. Agar kenapa? Agar ya hubungan kita, ya suami dan istri, ayah dan ibu itu menjadi cerminan bagaimana mereka kelak. Anak kita laki-laki akan menjadi suami, anak kita yang perempuan akan menjadi istri, belajar kepada ayah ibunya. Masya Allah, dulu ayah saya begitu sayang sama ibu. Ya, Masya Allah, ibu saya bagaimana sayang sama bapak. Itu akan terekam. Ya, semua itu akan menjadi rekaman bagi anak-anak kita. Walaupun kita tidak menjelaskan, tidak mendeskripsikan, kamu harus begini nanti sama pasanganmu. Enggak perlu. Selama kita memberikan model, menjadi role model di rumah, ya, bagi anak-anak kita, mereka itu akan setiap hari belajar dengan kita, melihat kita. Ya. Jadi di Al-Quran ada 3 analogi pasangan suami istri. Yang pertama apa Bu? Seperti. Yang kedua, saling tolong menolong. Yang ketiga, hubungannya paling dekat seperti pakaian. Kalau hubungan suami istri sudah seperti pakaian, Masya Allah. Ya, sama-sama nyaman. Ya, bahkan kalau nggak pakai, nggak nyaman. Kalau dia tidak ada, Masya Allah, ada yang kurang, itu Masya Allah. Ya, itulah hubungan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka berikutnya, ya,
pasangan suami istri ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah berupa anak, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50, lillahi mulkus samawati wal ar yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Ini berbicara tentang anugerah anak. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 4 macam manusia yang kaitannya dengan anak. Ya. Yang pertama, ada yang Allah anugerahi anak perempuan saja. Ya. Allah berfirman, yahabu liman yasha'u inasa. Ada yang Allah hanya berikan kepada pasangan suami istri itu anak perempuan saja. Ada di sini, Bu? Yang perempuan semuanya. Anak pertama perempuan, minta lagi, keluar lagi anak perempuan. Berusaha lagi, mudah-mudahan anak ketiga laki-laki. Allah berikan anak perempuan. Ya, sampai ini wis lah, berapapun gitu ya, anak perempuan. Ada yang Allah berikan anak perempuan. Wa yahabu limasa'ud dzukur, dan ada yang Allah berikan ya anak laki-laki saja. Ya. Qadarullah, saya juga diberikan baru anak laki-laki semua, ya. Ya, kita itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terima apa yang menjadi ketentuan Allah. Dan ada yang Allah anugerahi anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Ya. Ini mungkin disebut ideal, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, Masya Allah. Ya. Dan yang keempat juga ini adalah ketetapan Allah, wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Dan ada yang Allah jadikan ya pasangan tersebut pasangan yang tidak memiliki anak alias mandul. Ya. Itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita cermati ayat ini, anak yang Allah berikan kepada kita itu disebut dengan hibah yahabu. Pemberian Allah Subhanahu wa taala ini adalah anugerah. Ya. Maka ini menunjukkan anak adalah nikmat yang besar, bahkan terbesar, dan anugerah Allah yang agung. Anak adalah anugerah manakala orang tua mengarahkan segala upaya untuk mendidik anak-anaknya sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah. Adapun orang yang Allah takdirkan tidak memiliki anak, Masya Allah, ada orang yang berusaha, ya, berbagai macam dokter, berbagai macam terapi dilakukan, berpuluh-puluh tahun dilakukan, tapi Allah belum memberikan, ya, maka jangan merasa, jangan berkecil hati. Ya. Adapun orang yang Allah takdirkan tidak memiliki anak bukan berarti tidak bisa membina keluarga yang harmonis dan bukan juga akhir dari segala sesuatu. Ya, lihatlah Nabi Lut diberikan anak-anak perempuan saja. Nabi Ibrahim diberikan anak laki-laki saja. Nabi Muhammad diberikan anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan Nabi Yahya tidak diberikan anak sama sekali. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita diuji dengan kadarnya masing-masing. Ada yang Allah berikan anak, Masya Allah, ya. Anaknya Masya Allah hampir tiap tahun berjel terus gitu ya.
Tapi itu kadang menjadi ujian. Ya, menjadi ujian. Ya, banyak anak, banyak ujian. Dengan anak perempuan itu pun menjadi ujian. Membesarkan anak perempuan saat ini tidak mudah. Ya, tidak semuanya ujian. Ya, dan yang tidak memiliki anak pun, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kadar sesuai kemampuannya. Ada tempat yang dia bisa mendapatkan keutamaan sama dengan dia, ya, umpama tetap membantu anak saudara-saudaranya, baik kepada keponakannya, mungkin kepada anak kakak adiknya, sama Allah akan memberikan pahala sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita anak keturunan yang saleh dan salehah. Dan ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, ya, perlu kita hafalkan. Ya, perlu kita hafalkan, adalah doa ketika sudah mencapai usia 40 tahun ke atas. Ya, biasanya usia 40 tahun ini usia kematangan. Sudah menjadi ibu usia 40 tahun. Sudah menjadi ayah usia 40 tahun ke atas ini. Maka Allah mengajarkan, Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Doa ketika berusia sampai 40 tahun. Perbanyak doa ini. Ya. Ya Allah, ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, supaya aku berbuat amal soleh yang Engkau ridho. Berilah kebaikan kepadaku dan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka inilah amalan usia 40 tahun, memperbanyak syukur kepada Allah, memperbaiki amal soleh yang Allah ridhoi, mendoakan kebaikan untuk keturunan kita, memperbanyak taubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.